319093 kelas 4B Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang analisis SWOT untuk strategi pengembangan di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan devisa dari sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan sumber daya utama sebagai pendukung kemajuan pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia. Pariwisata adalah salah satu dari industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerimaan wisatawan. Provinsi Sumatera Utara mempunyai 33 kabupaten. Objek wisata yang paling diprioritaskan pengembangannya oleh pemerintah adalah Danau Toba. Danau Toba merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas tahun 2016 selain Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo, Tengger sampai Semeru, Kepulauan Seribu, Wakatobi, sama Tanjung Lesung, terus Marontai dan Tanjung Kelayang. Danau Toba secara administratif dikelilingi oleh 7 kabupaten, yaitu terdiri dari Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, pada penelitian ini yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah pendekatan sistematis dan subjektif dalam menjelaskan segala sesuatu yang ada di lapangan, bersifat empiris serta berorientasi kepada berupaya untuk memahami fenomena yang menyeluruh. Nah, lokasi penelitian ini di Pemandian Mual Mata di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. Nah, data yang diambil atau yang digunakan pada sumber ini yaitu data primer dan sekunder. Apa itu data primer? Primer itu bisa melalui wawancara, terus kita bisa observasi, sedangkan data sekunder kita bisa diperoleh melalui Badan Pusat Statistik atau BPS atau Bapeda dan Dinas Pariwisata. Nah, pada tabel meter di atas dijelaskan bahwa SO adalah memanfaatkan seluruh kekuatan dengan perhitungan peluang. WO
memanfaatkan kelemahan dengan memperhatikan ancaman, dan WT memanfaatkan kelemahan dengan memperhatikan ancaman. Adapun strategi pengembangan objek wisata alam pemandian mual mata dengan analisis dapat kita lihat, yaitu kekuatan atau strength. Yang pertama itu keunikan dan keindahan objek wisata. Yang kedua, sumber air yang melimpah, suasana yang memberikan kenyamanan, kondisi yang nyaman, udara yang sejuk, dan yang terakhir merupakan kawasan strategis dari fungsi dan daya dukung lingkungan. Nah, kekuatan tersebut merupakan faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata alam pemandian mual mata. Selanjutnya itu ada kelemahan atau weakness. Yang pertama itu keterbatasan biaya anggaran pengembangan objek wisata. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, tidak ada atraksi pendamping. Dan yang keempat, tidak ada transportasi khusus untuk menuju ke lokasi wisata tersebut. Dan yang terakhir, tanah sekitar objek wisata masih milik penduduk. Nah, kelemahan ini bisa diatasi dengan merumuskan strategi pengelolaan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Terus selanjutnya itu ada peluang. Yang pertama itu adanya rencana pemerintah daerah untuk mengembangkan pemandian mual mata tersebut. Dan yang kedua, adanya otonomi daerah memberi kekuasaan untuk mengembangkan potensi wisata. Dan yang ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dan yang keempat, paket wisata karena berdekatan dengan objek wisata lain. Dan yang terakhir itu tingginya keinginan untuk berwisata dan berekreasi. Dan yang terakhir itu ancaman. Yang pertama itu ada perkembangan wisata lain yang meningkatkan persaingan. Dan yang kedua, kerusakan lingkungan akibat pengembangan yang seenaknya. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat sekitar pemandian mual mata akan pentingnya keberadaan sebuah objek wisata tersebut.